pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan paper dengan judul Revolusi Ilmiah Thomas Kuhn terkait dengan paradigma baru name data networking dalam dunia internet. Seperti kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan di era modern pada saat ini sangat pesat dengan kebutuhan manusia yang semakin beragam dan banyak teori ilmiah baru dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Thomas Kuhn mengatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang secara revolusioner, tidak secara kumulatif, tidak terlepas dari paradigma. Nah, paradigma mendorong kebenaran ilmu pengetahuan yang bersifat realistis dan saling menguatkan antara sesama ilmu pengetahuan dan memiliki ruang otonomi yang dalam mencari kebenaran di antara prediksi dan deteksi. Nah, saat ini name data networking itu merupakan sebuah paradigma baru yang dianggap mampu meningkatkan kualitas internet dan dianggap cocok dengan tren pengguna internet saat ini. Seperti kita ketahui bahwa tren pengguna internet saat ini adalah berorientasi terhadap konten. User tidak terlalu memperdulikan tidak terlalu memperdulikan dari mana konten itu berasal, melainkan user lebih berkepentingan terhadap konten itu sendiri. Nah, dengan adanya name data networking itu diharapkan mampu memaksimalkan komunikasi point to point, di mana komunikasi dilakukan dengan penamaan di dalamnya. Dengan menggunakan NDN, user tidak perlu mengetahui DNS mana yang melakukan transaksi alamat domain ke IP atau sebaliknya. Paradigma baru ini tidak terlepas dari revolusi ilmiah yang ditandai dengan pergeseran paradigma. Nah, secara spesifik ya, NDN merupakan semantik komunikasi jaringan dari pengiriman paket yang akan dikirimkan ke alamat tujuan melalui identifikasi berdasarkan pada nama yang diberikan. Ya. Kita ketahui di sini saya coba gambarkan desain dari arsitektur name data networking. Jadi desain arsitektur jaringan itu menentukan bentuk dari mekanisme forwarding atau pengiriman paket pada jaringan berbasis IP yang dulu itu mekanisme forwarding atau pengiriman paket itu pada router IP dilakukan dengan dua fase. Pada fase routing ya, atau biasa disebut dengan routing information base ya, RIB. Nah, routing update yaitu saling bertukar informasi menentukan rute terbaik yang dikonstruksi pada tabel routing. Nah, pada fase pengiriman di NDN itu menggunakan forwarding information base atau FIB yang akan mengikuti rute yang telah ditentukan RIB. Pada proses routing berbasis IP bersifat adaptif dan stateful karena mampu menentukan rute terbaik dan mengupdate dengan memilih rute yang baik. Pada sisi penerima bersifat stateless karena hanya berdasarkan pada informasi routing yang ada pada tabel routing untuk meneruskan paket. Nah, sedangkan pada arsitektur NDM, paket itu diberikan identifikasi berupa nama konten, bukan berupa alamat sumber atau tujuan. Hal itulah yang membuat NDN memiliki mekanisme forwarding atau pengiriman paket yang berbeda dan baru dengan arsitektur jaringan sebelumnya atau berbasis IP. Pada NDN, consumer node yang merequest data akan mengirimkan paket request yang disebut dengan paket interest ke router terdekat. Kemudian router melanjutkan interest ke node berikutnya dan menyimpan status interest yang masih pending. Nah, kemudian penyimpanan status interest sejatinya dilakukan untuk menjaga track data dari produser kembali ke konsumen. Nah, tetapi penyimpanan status interest juga memberikan keuntungan, yaitu menjadikan router NDN mampu mengukur performa dari jalur yang berbeda dan dengan cepat mendeteksi network failure dan menggunakan jalur-jalur alternatif. Hal tersebut dapat dicapai di router NDN. Nah, kemampuan inilah yang kemudian menjadikan arsitektur berbasis NDN itu berbeda
dengan arsitektur berbasis IP gitu ya. Sehingga ini dapat dikatakan sebagai paradigma baru dalam dunia internet. Nah, terkait dengan revolusi ilmiah Thomas Kuhn ya. Jadi Thomas Kuhn itu didasarkan pada beberapa fase ya terkait dengan Thomas Kuhn. Yang pertama adalah fase pra-paradigma. Nah, dalam revolusi ilmiah Thomas Kuhn dimulai pada fase pra-paradigma, yaitu fase di mana banyak ditemukan komunitas dengan pemikiran yang berusaha menyelesaikan masalah yang ada dan belum ada fakta ilmiah yang diakui secara luas. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan yang ada berdasarkan pengetahuan secara umum sudah diketahui dan dirasakan oleh manusia. Tidak semua bisa menjadikan ilmu pengetahuan. Perubahan menjadi pengetahuan atau menjadi ilmu pengetahuan terjadi jika manusia bisa mengaktualisasikannya dengan proses ilmiah yang sistematis melalui deteksi pengujian dan mengandung nilai kebenaran yang bersifat universal. Nah, pada fase inilah pengetahuan yang ada berdasar pada pengalaman, pikiran, perasaan manusia dan berkembang mengikuti pendapat atau pemikiran yang ada di sekelilingnya. Gitu ya. Nah, kemudian pada fase setelah pra-paradigma kemudian masuk kepada fase paradigma dan sains normal. Nah, fase paradigma dan sains normal menurut Thomas Kuhn yaitu untuk menemukan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan praktik ilmiah, yaitu dengan menggabungkan teori, kemudian dalil, penerapan, dan instrumentasi, serta menyajikan model-model sebagai kerangka referensi yang mendasari sebuah teori. Sains normal merupakan sekumpulan aturan-aturan yang diakui dan mendefinisikan suatu bidang sains tertentu. Jadi menurut Thomas Kuhn, paradigma menempati hal yang sangat penting dalam membangun sebuah teori ilmu pengetahuan. Paradigma ada sebagai cara pandang dalam mengkaji sains, dan paradigma berkembang atas teori sains yang disebut dengan sains normal. Landasan paradigma dan atas sains normal sangat diperlukan untuk revolusi sains. Contoh yang terkait dengan sains normal misalkan yang saat ini di dalam bidang rangkaian listrik misalkan yaitu hukum Kirchhoff, misalkan hukum Ohm, kemudian hukum yang sampai saat ini itu masih bisa masih digunakan gitu ya, karena belum ada falsifikasi yang menggugurkan hukum yang ada tadi. Nah, kemudian selanjutnya setelah fase paradigma dan sains normal kemudian memasuki pada fase anomali. Setelah fase pra-paradigma, fase paradigma dan sains normal, maka muncul fase anomali. Fase anomali inilah yang terjadi ketika ada fakta atau hasil eksperimen yang tidak dapat dijelaskan secara sains normal. Data-data atau fakta-fakta empiris yang ada kemudian dicocokkan dengan teori yang sudah didapatkan sebelumnya. Tetapi teori tersebut memprediksi hal yang berbeda dengan fakta dan data tersebut, maka disebut sebagai anomali. Nah, data anomali dapat berperan besar dalam melahirkan penemuan baru dalam kegiatan ilmiah. Dalam hal ini, Thomas Kuhn membagi kegiatan ilmiah menjadi dua bagian. Pertama adalah puzzle solving dan penemuan paradigma baru. Jadi ada dua, satu puzzle solving, kedua adalah penemuan paradigma baru. Puzzle solving adalah penemuan dengan mengadakan observasi dan percobaan untuk memecahkan permasalahan, tidak mencari nilai kebenaran. Nah, kemudian setelah fase anomali, kemudian muncul fase krisis. Nah, fase krisis itu dimulai dari suatu teori sains anomali. Fase krisis memerlukan suatu periode penelitian yang luar biasa. Menurut Thomas Kuhn, to reject one paradigm without simultaneously substituting another is to reject science itself. Jadi hal-hal krisis yang terjadi pada hal-hal fundamental. Dalam data sains terdapat keraguan-keraguan besar akibat tidak dapat menjelaskan secara utuh kasus-kasus yang dinaungi oleh bidang ilmu data sains.
hal tersebut, inilah yang disebut dengan fase krisis. Selanjutnya adalah fase revolusi saintifik. Jadi fase revolusi saintifik merupakan fase di mana terjadinya perubahan paradigma dengan lahirnya paradigma baru yang menggantikan paradigma lama. Sebuah revolusi yang terjadi dalam bidang apapun tidak serta-merta akan mendapatkan dukungan dari masyarakat apabila tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Paradigma normal sains telah diterima menjadi suatu inherent dalam cara berpikir dan akan sulit menerima revolusi ilmiah. Dalam revolusi saintifik yang melahirkan paradigma baru yang tidak hanya menyelesaikan masalah baru tetapi mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam paradigma lama dan menjanjikan untuk memecahkan anomali yang terjadi sebelumnya dan masalah-masalah di masa depan dalam bidang tersebut. Jadi menurut Kuhn, dalam proses lahirnya paradigma, tidak ada standar yang lebih tinggi dari persetujuan masyarakat ilmiah yang menunjukkan penyikapan revolusi sains itu sendiri. Sehingga diperlukan pendekatan dalam menggunakan gagasan baru sebagai awal revolusi. Pendekatan tersebut harus bersifat ilmiah, sistematis, metodologis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bagi masyarakat ilmiah. Dengan begitu, revolusi ilmiah menginginkan adanya sebuah cara pandang baru terhadap ilmu pengetahuan dan sains. Paradigma yang dikenal selama ini oleh masyarakat ilmiah haruslah dikaji ulang dalam rangka membuat sebuah struktur baru dan ilmu pengetahuan. Anomali yang lahir karena adanya krisis akademik akan mengajukan paradigma baru terhadap suatu teori lama yang masih berlaku atau tidak untuk kedepannya. Riset ilmiah ulang akan menghasilkan sebuah teori baru yang dapat dikatakan sebagai revolusi ilmiah. Nah, berkaitan dengan name data networking yang merupakan paradigma baru, karena memang dalam name data networking itu diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi saat ini. Jadi name data networking adalah arsitektur jaringan yang dapat dikatakan sebagai baru saat ini karena proyek ini bertujuan mengembangkan arsitektur internet baru yang dapat memanfaatkan kekuatan dan kelemahan pada suatu alamat internet saat ini yang berbasis host. Point-to-point arsitektur komunikasi secara alami dilakukan untuk mengakomodasi suatu pola yang muncul dari komunikasi berdasarkan penamaan data bukan dari suatu lokasi. NDN mengubah data menjadi suatu entitas kelas. NDN dapat dikatakan sebagai arsitektur internet masa depan dalam hal skalabilitas routing, kecepatan forwarding, model kepercayaan, aspek keamanan jaringan, perlindungan konten, dan privasi. Nah, jadi secara kesimpulan, sebuah revolusi ilmiah akan terus terjadi seperti yang dipaparkan oleh Thomas Kuhn seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan akan hadirnya paradigma baru yang akan menjadi solusi dari permasalahan paradigma yang ada sebelumnya dan solusi di masa depan. Name data networking sebagai paradigma baru yang merubah cara pandang jaringan yang sebelumnya host centric menjadi data centric akan menjadi solusi internet di masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan revolusi ilmiah Thomas Kuhn dan paradigma baru name data networking dalam dunia internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.